lalu. Mungkin Pak Erwin bisa, apakah memang benar terlambat? Baik, jadi yang disampaikan senior-senior ini memang itu aturan baku yang ada dalam peraturan. Iya. Tapi kan pertanyaannya lagi, ini Kepala Bapeda dan TAPD mau nggak masukin, kan gitu. Kalau Pak Yusran ini Kepala Bapeda atau Sekdanya mah enak, kita sih bos, kau barusan bicara begitu, kasih masuk. Ini kan political will tidak ke situ. Kalau ditanyakan tadi udah berapa kali kita setiap tahun ada BIMTEK partai, ada BIMTEK DPR. Dari tahun 2020 kalau nggak salah. Setahun itu 2 kali, BIMTEK partai 2 kali, BIMTEK DPR itu 1 kali. Yang setiap kali dibahas itu adalah tentang tata cara penginputan pokir. Jadi saya sampaikan atas nama pribadi dan lembaga, tidak ada DPR itu yang terlambat memasukkan pokir, itu satu. Karena kita memang sudah ditentukan pada saat kita kick off. Memang kelalaian kita tadi itu kata Pak Yusran yang renwalnya itu tidak sampai ke kita. Memang itu menjadi syarat teknokrat, itu di mereka. Karena dalam penyusunan RKPD di APBD, di RAPBD itu ada persentase programnya teknokrat berapa persen, pokirnya berapa persen. Itu ada musrembangnya berapa persen. Mohon maaf tadi, kalau misalnya bilang DPR harus turun ke musrembang, kita punya hak prerogatif. Pokir DPR itu ada tempatnya, posisinya mas tersendiri seperti itu. Jadi ada pemerintah itu juga kan melakukan diskusi turun ke masyarakat, rapat-rapat, ada diskresi gubernur. Dia datang ke satu tempat, oh butuh apa bibit, oke bibit kasih. Itu ada. Nah hari ini yang terjadi adalah kita itu semacam saya bilang kalau dikibulin juga terlalu jelek citra DPR seperti itu. Jadi ada kucing-kucingan ini barang ini. Makanya kemudian saya jelaskan tadi dari 180 bapak-bapak tadi mengamati dari 182 pokir yang saya input pas pada saat penyelarasan pertama kedua saya lihat gerak-gerik ini tidak ada stroke program ganti gubernur. Itu jangan dilupakan itu ada pergantian itu. Kalau gubernurnya masih yang lama mungkin tidak ada pembicaraan ini. Karena gubernur selesai 12 Mei dia dilantik, begitu tanggal 19 Pak PJ Hamka datang ke Gorontalo, saya ingat betul 21 Mei baru kita makan malam Pak Ade ya di Meranti. Yang pertama kali PJ bicarakan adalah pokir bapak-bapak tenang. Saya akan akomodir, saya tidak punya kepentingan politik, saya tidak punya. Itu yang terjadi. Jadi ada kejadian masa peralihan yang tadinya saya dari 182 mengikuti terus. Apa ini Bapeda mau? Betul tadi kata Pak Yusran. Domainnya ada di Bapeda Pak Budi. Mau kemana ini barang ini? Makanya pas terakhir penyelarasan akhir ada stok program. Saya bilang stok program apa? Oh nggak ada anggarannya bos. Kalau mau ini ya tambah anggaran. Saya bilang, saya DPR mau minta di mana ini? Teman-teman bersepakat rapat banggar, ya sudah kita ketemu di RAPBD, nanti kita coret-coret mana yang tidak perlu. Kemudian anggaran itu kita masukkan ke kita. Teman satu bilang, enggak bisa. Secara aturan begini-begini yang tadi Pak Yusran kalau sudah diterima ke PPAS, tidak bisa lagi diutak-atik dikembalikan dalam kondisi darurat. Kita nggak ada darurat di Gorontalo. Seperti itu. Tidak ada darurat di Gorontalo. Kecuali kayak COVID kemarin, darurat, nah itu dirubah, geser semuanya. Hampir berapa puluh miliar itu kan, karena ada PP nomor 1 tahun 2020 kalau nggak salah, yang habis itu dicabut. Jadi begitu Bung Hadi, setelah saya lihat gerak-gerik, nggak bisa ini masuk ini. Ya sudah bagaimana Bapeda, saya kembalikan, Bapeda bilang nggak bisa lagi Pak judul baru. Ini gubernur baru nih, gubernur bilang kasih masuk pokir, saya akomodir, anggarannya kami siapkan, ada jatah untuk DPR. Nah dengan adanya ini makanya kemudian teman-teman bergegas lagi, mana itu pokir kalamaring. Tapi karena saya lihat gerak-geriknya, ini kayaknya mau coret ini saya bilang. Ya sudah, saya ambil jalan tengah, apa mau program yang di situ. Saya lihat dari tahun-tahun kemarin, program yang selalu ada itu, ini saya ada bawa ini saya punya pokir. Itu bantuan usaha, bantuan ternak kambing. Terus habis itu rumah layak huni, beasiswa, majelis taklim, masjid. Terus habis itu apa lagi? Yayasan, TPA, itu yang setiap tahun ada itu judulnya.
Jadi tidak perlu lagi kita input SIPD. Sudah ada di renja OPD itu sudah tercantum. Tapi apa hasilnya? Pada saat penyelarasan akhir kemarin dari Minggu, itu di kode Pak, kalau yang masuk itu ada teman-teman juga yang masuk banyak Pak. Dari total itu ada sekitar berapa puluh miliar itu memang pokir murni SIPD punya teman-teman yang masuk. Tapi teman-teman DPR. Ya. Tapi banyak yang tidak ada. Contoh yang ada pas saya usulkan masjid, tertolak. Pak Ade usulkan masjid, masuk. Itu yang bikin ribut. Kenapa Pak Ade punya masuk, punya tidak? Nah, itu masalahnya Bung Hadi. Nah, akhirnya saya hadapkan ada penjabat gubernur dan Pak Sekda dengan Pak Budi. Pak Budi bilang boleh tapi tambah volume. Karena KUA PPS sudah kita terima, paripurna kita terima nih KUA PPS. Ya kan? Tidak ada, itu berdebat lama sampai 13 kali pertemuan. Akhirnya disarankan untuk menambah volume Bung Hadi. Menambah volume pun itu kami lakukan daripada tidak. Tinggal lebih baik kita pergi sholat bawa ini Pak bantuan provinsi ke masjid ya kan. Modal usaha kita kasih. Tapi ternyata saya punya putih juga. Ini Pak Budi maunya apa? Saya tantang begitu Bung Hadi. Pada akhirnya diselaraskan lagi itu. Nah itu tadi yang kata Pak Ade tadi. Ketegasan gubernur yang kita butuhkan hari ini. Nah kemarin saya sampaikan ini masalah sudah mulai mengerucut. Hilalnya hampir kelihatan, tapi masih jauh ini. Pakai teropong itu teleskop masih jauh. Kita tinggal butuh ketegasan gubernur karena harusnya hari ini di undangan rapat Banggar itu kita harusnya sampai jam 12 malam membahas per OPD. Tapi kemudian tadi pagi sebelum pertemuan dengan OPD kita ketua-ketua fraksi ngumpul dulu dan pimpinan. Kemudian disampaikan oleh PLH Sekda bahwa hari ini mereka minta waktu 2 sampai 3 hari ke depan untuk menyelaraskan dengan OPD. Nah berarti kan terbukti ini barang tidak pernah diselaraskan dengan OPD. Dan Pak Gubernur tidak tahu itu masalahnya. Kalau kita bicara aturan, saya mau ini Bapak ini yang jadi kepala Bapedadi kita Pak, pasti masuk semua pokir, kita sudah tahu itu Pak. Makanya kita tongkrongi betul-betul di 2022. Seperti itu Bung Hadi. Ya, kalau mendengar ceritanya Pak Erwin, makin kuat dugaannya Pak Adan tadi. Yang mana? Bahwa ini memang ada gubernur bayangan, jangan-jangan seperti itu. Saya mau komentarin itu. Karena begini Pak Erwin, nggak mungkin Pak Hamka itu berjanji, kemudian dia tidak akan tepati. Saya tambahkan janjinya lagi. Di forum ini kan, dijanjikan akan dibangun. Pakai mic. Islamic Center. Tapi Islamic Center juga tidak dianggarkan. Ya, jadi saya luruskan Pak Hadi. Jadi tadi kita ketua-ketua fraksi sudah rapat untuk merekomendasikan ada beberapa hal yang sentral terkait dengan keseriusan Pak Gubernur, Pak Hamka. Yang pertama masalah Islamic Center. Itu kita di DPR kemudian masih mengambil sikap untuk dibawa ke fraksi masing-masing. Memberikan masukan karena Pak Gubernur meminta masukan kita untuk dipindah atau tetap. Kalau tetap itu anggarannya pasti bengkak karena baru penimbulan harus 21 miliar, pembebasannya harus 17 miliar, belum bangunnya, belum ininya, belum itunya. Makanya dia mau ambil jalan pintas, ya sudah di Bone Bolango aja, tanahnya gratis, nggak usah bayar, Bonbol punya. Tapi ada aturan lagi namanya Islamic Center haruslah di pusat kota. Nah ada artinya Pak Ade pada saat rapat itu ada yang menolak, ada yang menerima. Tidak ada aturan itu. Sedangkan Kejaksaan Tinggi seharusnya di pusat kota, toh di Bone Bolango. Itu mutlak. KPU provinsi juga di Bone Bolango. Begini Pak Ade. Jadi jangan kasih alasan itu. Maksud saya berikan pertimbangan yang rasional. Yang rasional. Jadi begini Pak Ade. Ini hasil rapat tadi saya sampaikan. Saya tidak kemudian melegitimasi itu adalah keputusan lembaga, tidak. Dari ada beberapa ketua fraksi yang meminta untuk kita tanya dulu ke anggota kita fraksi masing-masing, meminta secara tertulis, kemudian silakan Pak Gubernur yang putuskan. Karena banyak pendapat seperti itu. Semua pendapat kita akan berikan kepada Pak Gubernur, yang pasti anggaran 15 miliar untuk pembebasan lahan itu ada di Silpa untuk tahun ini. Ya kan? Kalau memang harus lanjut di kota atau mau pindah atau kemana, itu anggaran sudah ada start money-nya. Seperti itu yang pertama. Yang kedua tentang pembangunan rumah sakit Ainun.
Itu tinggal menunggu keputusan Pak Gubernur untuk ditandatangani. Karena di mitra kami, Komisi 3, kita sudah ke LKPP, kita sudah ke KPK, kita sudah ke semua tempat, mereka mempersilahkan dengan ada aturan-aturan yang, jadi rekomendasi DPR, apapun Rumah Sakit Ainun harus segera dibangun. Karena dana PEN 2023 sudah tidak ada dana PEN, harus habis di 2022. Kalaupun memang masa pengerjaannya nanti dipisah kontrak, mana yang bisa di tahun ini, yang penting anggaran itu masuk dulu Pak Hadi. Nah, pada akhirnya tadi kita bersepakat semua untuk menunda rapat Banggar, kita menunggu TAPD dan OPD ini sinkronisasi dulu terakhir. Nah, kita sih tidak ada niatan untuk menggagalkan APBD atau apa segala macam, karena kalau gagal APBD kita DPR gagal juga seperti itu Pak. Kita tetap akan fokus bagaimana kemudian pokir yang seharusnya diakomodir harus diakomodir. Mana yang memang tidak bisa diakomodir, tolong dijelaskan, tolong ditulis seperti itu. Kan cara komunikasi kan dua Pak, dengan lisan dan tulisan. Jadi kalau memang, nah ini penjelasannya tidak ada seperti itu. Dan teman-teman yang fraksi yang kita wakilkan ini semua menunggu ini barang Pak Hadi, seperti itu. Ya, belum menjawab pertanyaan saya. Yang mana Pak? Kan Pak Erwin juga seorang politisi, pasti bisa mengamati itu dan merasakan. Bahkan di DPR. Kalau pernyataan Pak Adan kan ini ada semacam skenario memang untuk menjatuhkan Pak penjabat. Sengaja diciptakan suasana ini. Itu hipotesa sendiri, saya membuat satu hipotesa Pak. Saya berpikir bahwa ini adalah pertunjukan seni untuk melihat siapa yang lebih kuat untuk membidding calon sekda Pak. Antar mereka OPD. Oh, jadi ada tambah satu hipotesa lagi ya. Saya bikin hipotesa baru ini. Perebutan kursi. Perebutan kursi sekda Prof. Karena harus dibidding. Ini PLH Pak Sukri tinggal 1 tahun dia harus pensiun. Jadi itu ada benarnya, sampai sudah Erwin, tetapi ada kaitannya dengan Gubernur Bayang. Tetap ke sana ya, bahwa yang diinginkan jadi sekda itu. Jadi ada 2 hipotesa itu Bung Hadi. Jadi perebutan sekda menjatuhkan Pak. Baik.